yang pengen buat gue tanya itu sebenarnya prosedur untuk apa sih balik nama ya, balik nama waris ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang udah terus nonton video-video ini dan yang sudah ngikutin channel ini. Balik lagi di segmen ngoper, ngobrolin seputar properti. Jadi kita punya satu segmen namanya segmen ngoper, yang dimana saya nggak ngobrol sendiri, saya ditemenin oleh seseorang. Apa sih segmen ngoper? Segmen ngoper yaitu dimana saya ngobrol dan berbincang-bincang oleh salah satu bintang tamu atau seseorang yang punya pengalaman di bidang pertanahan. Untuk segmen ngoper berikutnya kita berencana untuk mengundang beberapa praktisi, pengusaha perumahan, dan mungkin nanti kita akan mau mengundang dan ngobrol-ngobrol banyak sama perwakilan dari kantor pertanahan. Karena kondisi COVID seperti ini dan aktivitas kita terbatas, sehingga kita harus menjaga diri dan mengurangi interaksi dengan pihak luar. Jadi kita belum bisa banyak mengundang beberapa bintang tamu dan kita belum bisa ngobrol banyak-banyak. Mudah-mudahan kondisi COVID ini segera berlalu dan kita bisa beraktivitas normal seperti biasanya. Amin. Oke, pada ngoper kali ini saya ingin ngobrolin tentang waris, dan di segmen ngoper ini saya ditemenin oleh teman saya, Pak Len. Len? Ayo. Oke, gimana men? Ya. Gimana COVID begini? Susah lah ya, COVID gini. Aktivitas gimana aktivitas? Ya aktivitas di rumah aja lah ya pasti. Iya, kita harus jaga diri di rumah aja. Oke, kalau kayak gini kan kita cuma berdua doang. Masih enak sama kameramen. Iya. Ya semoga COVID ini bisa cepat berlalu Iya. lah. Dan Amin. kondisi negara kita bisa pulih lagi ya. A few moments later. Men, Iya. di segmen ngoper ini gue pengen ngobrolin nih masalah waris. Kebetulan kemarin tuh ada yang komen di channel kita untuk minta dibuatin video waris, dan kebetulan kemarin kan lu pengen konsultasi juga mengenai waris. Nah iya itu sebenarnya. Gimana? Iya, yang pengen buat gue tanya itu sebenarnya prosedur untuk apa sih balik nama ya, balik nama waris ya. Itu kayak gimana sih sebenarnya prosedurnya itu? Itu lu punya tanah, sertifikat atas nama siapa? Sertifikat atas nama almarhum bokap gua. Almarhum bokap. Dan gua empat bersaudara. Nyokap masih hidup? Nyokap masih ada. Nah itu pengen dijual lah ceritanya gitu. Oh. Nah ini pengen dijual itu. Berarti gimana sih? Berarti kan harus balik nama dulu kan ya? Iya. Nama waris karena masih nama almarhum. Iya, lu harus balik nama waris dulu. Jadi prosesnya lu balik dulu nama waris nih. Untuk membalik nama waris itu ada tahap-tahapannya yang harus lu lewatin. Nah, yang pertama, sebelum lu balik nama waris ke kantor pertanahan, lu buat dulu ada namanya SKW, surat keterangan waris. Lu bisa buat SKW itu di kantor kelurahan, atau lu bisa membuat SKW di kantor notaris. Nah, setelah lu buat SKW itu, lu ajukan permohonan balik nama waris. Ini kan sertifikat atas nama almarhum bokap. Iya. Nanti lu balik nama waris sesuai dengan yang di dalam surat keterangan waris. Nah, lu kan 4 bersaudara dan nyokap masih ada ya. Iya. Nah, jadi berlima. Ahli warisnya itu 5. Nanti di keterangan warisnya itu ada 5 orang. Nyokap, lu, dan 3 saudara lu. Setelah lu buat surat keterangan waris, lu ajukan permohonan untuk balik nama waris. Sebelum lu balik nama waris, lu lakukan pengecekan sertifikat di kantor pertanahan. Untuk ngecek sertifikat, lu bisa langsung datang ke kantor pertanahan atau lu bisa melalui kantor PPAT atau pejabat pembuat akta tanah. Nah itu, estimasi waktunya itu kurang lebih 2-3 hari. 2-3 hari. Berarti lebih aman ke PPAT mungkin lah ya, semua lebih simpel kayak gitu kan. Ya itu hak ya. Hak ya. Nah, itu pilihan lo mau ngurus sendiri atau mau lewat kantor PPAT juga bisa. Mungkin kan kali juga banyak yang nggak tahu kan itu pajaknya sih sebenarnya gimana? Nah gini, setelah lo lakukan pengecekan ini sifatnya wajib. Iya. Wajib lo cek. Kalau lo nggak cek nggak bisa.
setelah lu lakukan pengecekan, lu bayar namanya pajak. Yes. Biasanya kita kan kalau dalam transaksi tanah itu kita sering dengar namanya ada namanya pajak PPH, pajak penghasilan, ada namanya BPHTB. Untuk waris itu nggak dikenakan namanya pajak PPH, PPH Pinang, free gratis untuk waris. Yang lu bayar cukup BPHTB. BPHTB gini. Jadi setiap orang yang dapat tanah, baik itu dapat tanahnya dari membeli, dapat dari hibah, dapat dari waris, itu wajib membayar pajak. Lu wajib harus bayar tuh BPHTB. Nah, lu bayar BPHTB berapa sih besaran BPHTB yang harus lu bayar? Nah, lu harus tahu dulu mengenai pengurangan tidak kena pajaknya. Setiap daerah itu beda-beda. BPHTB ini kan pajak daerah ya. Ini pajak daerah, jadi setiap daerah itu punya aturan tertentu. Jadi beda-beda. Contohnya misalnya kalau di daerah tertentu ada yang untuk waris pengurangan tidak kena pajaknya ada yang 300 juta, ada yang 350 juta. Nah, itu lo harus tahu dulu pengurangan tidak kena pajaknya berapa. Ya, kita ambil contoh lah, pada umumnya itu kan 300 juta. 300 juta. Nah, lu lihat di PBB lu. Lu lihat di PBB lu NJOP-nya berapa. Misalnya contohnya NJOP-nya itu total 500 juta. Kalau NJOP lu 500 juta, lu kurangin 300 juta, lu kali 5%. Oh gitu. Itu besaran BPHTB yang harus lu bayar. Nah, kalau seandainya NJOP lu di bawah 300 juta, misalnya PBB lu, tanah lu itu NJOP-nya 200 juta, dikurangi PTKP-nya itu 300 juta, jadi nihil. Jadi lu nggak perlu bayar pajak. Lu bayar pajak. Nah, jadi sebelum lu bayar pajak, perhatiin dulu nih PBB-nya berapa NJOP-nya. Nah, setelah lu tahu total NJOP, lu kurangin 300 juta. Nah, mengenai pengurangan ini bisa 300, bisa 350, lu lihat aturannya. Nanti kan sisanya dikali 5%. Dikali 5%. Nah, nanti kalau untuk di DKI beda lagi aturannya malah. Di DKI itu untuk waris setelah dikali 5% ada lagi pengalian pengurangan 50%. Pengalian 50%. Iya, jadi setelah lu kali 5%, lu kali lagi 50%. Nah, untuk pengalian 50% ini atau pengurangan 50% itu nggak semua daerah ada. Makanya kan gue bilang tadi, lu baca dulu aturannya mengenai berapa aja sih pengurangannya, apa aja yang mendapat pengurangan. Nah, lu bayar tuh pajak. Lu bayar pajak, ada namanya validasi, diteliti. Jadi pajak yang lu bayar ini diteliti sudah sesuai atau belum, ada kekurangan bayar atau enggak. Nah, kalau seandainya sudah dirasa cukup dan ternyata setelah validasi, selesai validasi, itu biasanya validasi itu makan waktu kurang lebih sampai 7 hari. 7 hari. Baru lu ajukan permohonan balik nama ke kantor pertanahan. Lu balik nama. Itu memakan waktu kurang lebih itu 14 hari pada umumnya, tapi setiap kantor pertanahan itu beda-beda. Itu 14 hari kan setelah kita misalkan bayar pajak gitu ya. 14 hari itu pada awal. Bukan dari awal, daripada saat lu ngajuin permohonan mau balik nama. Oh gitu. Bukan dari pengecekan ya. Bukan dari pengecekan. Setelah lu validasi, lu ajukan permohonan balik nama tuh. Oh, dari semenjak itu baru itu dihitung 14 hari kerja dari itu permohonan itu. Bisa lebih cepat, ada juga yang bisa lebih lama karena kan ya namanya kantor pertanahan kan volume pekerjaannya beda-beda ya. Ada yang di situ pekerjaannya sedikit jadi proses berkas lebih cepat, ada yang karena volumenya banyak jadi pekerjaannya bisa lebih lambat. Nah, itu biasanya beda-beda, tapi kita patokan pada umumnya itu 14 hari. 14 hari. Kalau lu mau jual itu rumah, tanah itu mau lu jual harus persetujuan semua ahli waris.